Ya, halo anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai vektor, yaitu vektor di dimensi 3. Tapi sebelum mempelajari vektor dimensi 3, kita harus tahu dulu bagaimana menempatkan titik dalam koordinat tapi yang dimensi 3. Kita bisa menentukan koordinat titik di dimensi 3. Nah, untuk dimensi 3 ada sedikit perbedaan dengan yang dimensi 2. Kalau dimensi 2 kamu hanya butuh 2 sumbu, tapi di sini kamu akan butuh 3 sumbu. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini tentu untuk membentuk sebuah ruang nantinya tentunya. Nah, ini Mister kasih yang merah, ini adalah sumbu X, yang hijau adalah sumbu Y, yang di atas adalah sumbu Z. Untuk peletakan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z sebenarnya terserah ya, tidak harus X yang di depan ya, boleh X yang boleh di kanan, bahkan boleh juga yang di atas sebenarnya, tapi kita begini saja dulu posisi sumbunya. Nah, kita tahu bahwa ya kalau ini nanti kalau ini adalah sumbu X, maka yang di depan ini adalah sumbu X yang positif, yang ini adalah sumbu X yang negatif. Jadi ini X yang negatif. Jadi ini bisa dibilang negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kalau yang ini positif 1, positif 2, 3, dan positif 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y, ini adalah yang Y positif, yang ini adalah Y negatif, ini adalah Z positif, dan ini adalah yang Z negatif. Jadi kita sepakat dulu untuk unsur-unsur yang ini dulu. Nah, misalnya kita disuruh gambarlah titik berikut. Titik A ini koordinatnya terletak di 2, 3,4. Artinya apa? X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 4. Nah, kita ingin menggambar letaknya. Nah, kita lihat di sini X-nya itu 2. Maka kamu bisa tahu bahwa X2 itu adalah positif ya. Berarti X positif 2 itu di sini. Lalu yang Y itu 3. Y itu 3 itu di mana? Di sini. Yang ini, karena positif 3 ya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, cara menggambarnya adalah gambar dulu titik pertemuan X dan Y. Nah, cara menggambarnya gimana? Maka tarik garis dari sini ke sini. Seperti ini, kita pertemukan mereka. Nah, satu hal yang harus kamu ingat dalam menggambar adalah garis yang kamu tarik ini seperti ini. Yang ini itu harus sama panjangnya dan harus sama bisa dibilang lurusnya. Jadi kalau ini lurus begini, nah dia harus sama juga dengan yang ini. Dan panjangnya harus sama ya, sampai di sini gitu loh. Misalnya dari sini ke sini 3 cm. Kalau di buku kamu misalnya kamu mau gambar, maka dari sini sampai sini juga harus 3 cm. Itu dulu. Nah, menggambar garis yang ini itu harus sama panjangnya dengan ini. Jadi kalau ini 2 cm di bukumu, ini kamu harus gambar di sini 2 cm. Maka kamu sudah dapat pertemuan titik di sini, yaitu pertemuan yang X dan Y. Sekarang tinggal menggambar yang Z, yaitu yang 4. Nah, untuk menggambar Z, kamu cukup tarik garis dari sini ke sini, gitu. Ini adalah kayak alat garis bantu untuk Z. Lalu karena positif 4, maka kita gambar 4 ke atas karena positif. Nah, menggambar positif itu sampai di mana garisnya kita gambar? Apakah sampai ke atas sini gitu? Kita gambar sesuai dengan panjang ini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Kita hitung ini panjangnya berapa? Misalnya 4 cm. Maka dari titik ini ke atas itu harus 4 cm. Jadi kira-kira nanti mungkin gambarnya mungkin sebelah sini lah ya, 4 cm misalnya. Jadi nggak benar-benar sejajar dengan ini kalau mau kita gambar di buku kita ya. Jadi gambarnya sesuai dengan berapa panjang dari sini ke sini, lalu ukur dari sini ke sini. Nah, maka kita dapatkan titik ini. Nah, ini adalah titik A, yaitu 2,3,4. Kira-kira begitu. Jadi letaknya adalah di sebelah sini. Mungkin gambar Mr. Abdi ini agak berantakan. Mr. tunjukkan bagaimana kesimpulan akhirnya cara menggambarnya. Nah, kita bisa lihat ini slide-nya nggak jalan ya. Oke, ini yang X tadi yang 2, lalu ini yang Y yang 3, lalu kita tarik ke atas sebanyak 4, lalu itu letak posisi titiknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Mr. Abdi sudah buatkan juga dalam dimensi 3 dari GeoGebra tadi ya. Mr. tunjukkan supaya kamu tahu letak posisinya sebenarnya ada di mana. Nah, ini yang kita gambar yang tadi, ini X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 4. Kira-kira begini, kalau itu titik A-nya ya, kalau kita lihat dari depan, kira-kira posisinya ada di sebelah situ.
Nah, kalau kita lihat dari samping, kira-kira posisinya akan seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari atas akan seperti ini. Letak posisi A-nya. Jadi supaya ada bayangan di mana letak titiknya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua sebenarnya sama saja, tapi supaya memantapkan kamu kali ya untuk mengerti materi hari ini begitu. Nah, di sini kita lihat X-nya itu 3, Y-nya negatif 4, Z-nya negatif 2. Langkah pertama selalu pertemukan yang X dengan Y. Nah, X-nya itu 3 berarti positif, maka 3 itu kamu tahu di sini, dan Y itu negatif 4. Nah, ini Y ya, negatif 4 itu berarti di sebelah sini, ini negatif 4. Pertemukan dulu titik-titiknya. Ingat sekali lagi, maka panjang kita tarik yang X dulu ke sana, sejauh apa? Sejauh dari sini ke sini. Jadi ukurannya harus sama. Misalnya ini 4 cm, nanti di sini kamu tarik 4 cm gitu kira-kira. Nah, waktu kamu tarik ke sini, kamu jangan tarik lurus kayak gini ya, nanti gambarnya jelek ya. Gambarnya miring, harus miring begini sesuai dengan kemiringan ini sebenarnya. Jadi kamu tarik dan panjangnya juga harus sama panjangnya dari sini ke sini. Nah, ini adalah titik pertemuannya. Maka tinggal menggambar yang Z. Z itu berarti kita gambar garis bantu lurus kayak gini, lalu kita tarik ke bawah ya, ke bawah jadinya. Kenapa ke bawah? Karena Z negatif itu kan ke bawah, bukan ke atas. Nah, negatif 2, sepanjang apa kita gambar garisnya? Sepanjang ukur dari sini ke sini. Nah, misalnya ini 2 cm, maka ini juga 2 cm yang sampai sini. Maka ini adalah titik akhir B, yaitu 3, negatif 4, negatif 2. Oke, ini gambar Mr. Abdi jelek, maka Mr. tunjukkan animasinya saja supaya kamu juga nggak bingung gitu. Nah, misalnya ini tadi yang X, lalu yaitu yang 3 tadi ya, ini 3 di sini, lalu di sini yang Y negatif 4, lalu ke bawahnya itu negatif 2. Maka letak titiknya ada di situ. Nah, untuk lebih jelas lagi, Mr. akan, ini titik B jadinya ya. Nah, untuk lebih jelas Mister akan tunjukkan di GeoGebra saja. Ini yang untuk bagian B. Jadi yang seperti yang bisa kamu lihat, kalau tampak dari depan kira-kira akan seperti ini. Lalu kalau dari samping kita bisa lihat posisinya ada di sebelah situ, dan kalau kita lihat dari atas akan seperti ini posisinya. Jadi kamu harus punya bayangan letak posisi itu titik B itu ya. Nah, kira-kira begitu menggambar koordinat titik di sistem 3 dimensi gitu ya. Nah, semoga bisa dimengerti. Semangat belajar ya anak-anak.